keluarga Indonesia, kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang orang tuaku pelatihku. Tadi kita ngobrol makin semangat ya Onti ya. Ternyata mereka punya support system yang baik antara anak, ibu dan juga pasangan gitu ya. Betul. Bisa saling mendukung. Nah nanti ini kadang-kadang mungkin namanya ibu ingin anaknya jadi yang terbaik. Apalagi kan mungkin bangga gitu ya. Tapi kalau kita lihat bahwa pada dasarnya mungkin saja gitu saat kita melatih anak, ternyata ada yang lebih baik dari anak kita. Nah ini gimana nih Anti biar tetap profesional bahwa memang benar mungkin saat kita harus mengirim salah satu tim gitu atau salah satu orang anak untuk mewakili di kejuaraan, ternyata bukan anak kita yang terpilih, ini gimana Anti? Iya betul ya, ini susah-susah gampang ya untuk memisahkan perasaan-perasaan bahwa aduh harus anak aku nih yang maju kali ini. Padahal ada anak lain mungkin yang lebih baik gitu kan. Jadi kita memang harus berbesar hati sebagai orang tua. Nah sehingga kalau kita merasa kita sebagai orang tua yang agak susah nih memisahkan antara apa yang kita inginkan dan kemudian apa yang memang seharusnya, kita boleh kok misalnya contohnya bertanya kepada orang lain yang merupakan partner kita, atau kemudian minta orang lain yang memang secara objektif untuk memilih siapa yang berhak misalnya contohnya ikuti kejuaraan kali ini. Dan kemudian yang lebih penting adalah apabila memang anak kita bukan yang terpilih untuk mewakili misalnya ya pada saat ini, kita bisa memberikan tetap motivasi supaya anak kita tetap bersemangat, sehingga dia tidak ada perasaan bahwa kok mama lebih pilih anak lain sih daripada anaknya sendiri gitu kan ya, seperti itu. Nah sehingga biasanya memang kalau pelatihnya adalah orang tuanya, mereka tetap butuh partner lain gitu yang bisa melihat secara lebih objektif, dan kemudian pada saat-saat tertentu memang perlu pada saat latihan juga di switch gitu dengan pelatih yang lain gitu, karena kebaikannya adalah satu, si anak akan dapat belajar dari orang lain di luar orang tuanya. Kemudian yang kedua, anak juga bisa belajar lebih objektif dalam melihat misalnya contohnya oh bukan diri yang dipilih. Kemudian bisa lebih tahu bahwa oh standarnya seperti ini loh, seperti itu. Jadi memang dia tidak bisa bekerja sendiri, tapi dia perlu tim atau partner-partner lain yang juga sesama pelatih juga. Baik, dan kadang-kadang karena ingin sekali anak kita mungkin jadi yang terbaik juga, punya latihan yang jadinya lebih keras, mungkin 2 kali lipat gitu dibanding anak lain gitu ya. Bagaimana ya untuk para orang tua yang juga memang berprofesi sebagai pelatih dari anaknya, untuk punya titik sadar gitu, oh kayaknya saya sudah terlalu berlebihan nih mendidik anak saya atau menempa anak saya dengan beragam latihan agar dia jadi yang terbaik. Iya, betul. Jadi ini bisa kita lihat dari satu ekspresi anak kita pada saat latihan misalnya. Apakah dia bersemangat? Apakah dia terlihat bahagia, senang, interest gitu ya. Kalau memang itu ada dalam diri si anak kita, nah berarti kita sudah tahu bahwa oh memang berarti sudah sesuai nih porsi yang saya berikan nih dalam hal motivasinya, dalam hal misalnya ketekunannya, dalam hal mensupport dia. Tapi kalau ternyata pada saat kita melihat ekspresi anak kita kok kayaknya tertekan, terpaksa, nah kita minta introspeksi, apakah ini dari saya sebagai orang tua dan coach yang terlalu nge-push dia gitu, ataupun saya yang terlalu berharap lebih dan tanpa sengaja saya jadi memberikan beban yang lebih di atas dia gitu ya. Nah perlu introspeksi, dan yang penting tanyakan langsung kepada anaknya kalau membaca ekspresi-ekspresi seperti itu. Misalnya contohnya, Bang kenapa sih Bang kalau mama lihat kamu kalau setiap kali mau latihan itu kayak nggak semangat, kamu nggak suka ya, atau kenapa, coba cerita dong sama bunda apa sama mama gitu. Nah, penting pada saat kita bertanya itu, kita dengarkan memang apa pendapat anak. Kalau memang akhirnya di perjalanan anak ternyata mungkin di titik jenuh dan tidak bisa melanjutkan lagi keterampilannya, orang tua sebagai pelatih, apakah dengan bijak bisa melepas, ya sudah anak ini tidak lagi menggeluti bidang ini? Iya. Kalau memang sudah sampai di titik itu dan kemudian kita melihat memang dia mungkin punya kesenangan yang lain yang berbeda dan alasannya tepat, dan memang mereka sudah memilih itu berdasarkan kesadaran mereka sendiri, berarti kita memang harus berbesar hati untuk melepas bahwa anak kita mencoba di bidang yang lain yang mungkin bisa jadi memang dia akan lebih menyukai dibanding bidang dia yang sekarang yang sama-sama kita. Itu dia, karena harus mendidik anak, mungkin atlet yang sportif ya orang tua juga harus sportif ya. Betul sekali. Kenyataan apapun. Nanti terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Nanti kita ngobrol lagi ya. Nanti tetap sehat, kita ketemu lagi nanti di episode lain. Nah kalau ini sih sudah catat semua tipsnya Aunty Jo. Kita nanti ketemu lagi mungkin minggu depan ya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Kita ketemu lagi, sampai jumpa. Bye.